Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Novi Darmayanti, SE, MSA, AK, CA, selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan juga teman-teman yang berbahagia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Umi Latifah dan Indah Puji Astuti. Kali ini, kelompok kita akan mempelajari materi yang berjudul elemen dan struktur teori akuntansi dan pasar modal yang efisien. Baik, langsung saja materi yang pertama yaitu konsep dasar teori akuntansi. Konsep dasar teori akuntansi terdiri dari 1. Entitas, mengacu pada unit ekonomi yang terpisah dan dapat diidentifikasi. 2. Aktiva, mengacu pada sumber daya yang dimiliki oleh entitas. 3. Kewajiban, mengacu pada hutang yang harus dibayar oleh entitas. 4. Ekuitas, mengacu pada hak pemilik atas aktiva entitas. 5. Pendapatan, mengacu pada kenaikan ekuitas yang berasal dari aktivitas operasional entitas. 6. Beban, mengacu pada pengurangan ekuitas yang berasal dari aktivitas operasional entitas. Selanjutnya yaitu elemen-elemen utama dalam teori akuntansi. Yang pertama yaitu elemen utama yaitu 1. Tujuan akuntansi, menyajikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. 2. Prinsip akuntansi, mengacu pada kerangka konseptual yang membantu dalam pengembangan standar akuntansi. 3. Konsep akuntansi, mengacu pada kerangka teoretis yang membantu dalam memahami fenomena akuntansi. 4. Asumsi akuntansi, mengacu pada prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan teori akuntansi. 5. Postulat akuntansi, mengacu pada pernyataan yang diterima sebagai benar tanpa bukti. Selanjutnya yaitu elemen pendukung 1. Kerangka konseptual membantu dalam pengembangan standar akuntansi dan memberikan kerangka untuk memahami fenomena akuntansi. 2. Teori akuntansi positif membahas tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan pengamatan dan pengalaman. 3. Teori akuntansi normatif membahas tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika. 4. Model akuntansi menggambarkan hubungan antara variabel-variabel akuntansi dan membantu dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu elemen yang terkait dengan pelaporan keuangan. 1. Aktiva, mengacu pada sumber daya yang dimiliki oleh entitas. 2. Kewajiban, mengacu pada hutang yang harus dibayar oleh entitas. 3. Ekuitas, mengacu pada hak pemilik atas aktiva entitas. 4. Pendapatan, mengacu pada kenaikan ekuitas yang berasal dari aktivitas operasional entitas. 5. Beban, mengacu pada pengurangan ekuitas yang berasal dari aktivitas operasional entitas. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akuntansi. 1. Prinsip entitas, mengacu pada pemisahan antara entitas bisnis dan pemiliknya. 2. Prinsip konsistensi, mengacu pada penggunaan metode akuntansi yang sama dari satu periode ke periode lainnya. 3. Prinsip materialitas, mengacu pada pentingnya informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. 4. Prinsip pengakuan, mengacu pada pengakuan transaksi dan peristiwa akuntansi pada saat terjadinya. 5. Prinsip pengukuran, mengacu pada pengukuran aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban dengan menggunakan satuan moneter. 6. Prinsip penandingan, mengacu pada pencocokan antara pendapatan dan beban dalam satu periode. 7. Prinsip konservatisme, mengacu pada penggunaan asumsi yang paling konservatif dalam pengukuran aktiva dan kewajiban. Selanjutnya, prinsip-prinsip akuntansi lainnya. 1. Prinsip akuntansi berbasis akrual, mengacu pada pengakuan pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan pada saat kas diterima atau dibayarkan. 2. Prinsip akuntansi berbasis kas, mengacu pada pengakuan pendapatan dan beban pada saat kas diterima atau dibayarkan. 3. Prinsip akuntansi berbasis historis, mengacu pada pengukuran aktiva dan kewajiban berdasarkan harga perolehan historis. Selanjutnya, tujuan prinsip-prinsip akuntansi. 1. Meningkatkan kualitas informasi akuntansi.
Prinsip-prinsip akuntansi membantu meningkatkan kualitas informasi akuntansi sehingga lebih relevan, dapat diandalkan, dan berguna bagi pengambilan keputusan. 2. Meningkatkan transparansi. Prinsip-prinsip akuntansi membantu meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan sehingga lebih mudah dipahami oleh pengguna informasi akuntansi. 3. Meningkatkan akuntabilitas. Prinsip-prinsip akuntansi membantu meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan entitas bisnis sehingga lebih bertanggung jawab dan transparan. Selanjutnya yaitu pasar modal yang efisien. Pasar modal yang efisien adalah pasar di mana harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia. Berikut adalah beberapa karakteristik pasar modal yang efisien. 1. Harga yang akurat. Harga sekuritas mencerminkan semua informasi yang tersedia. 2. Informasi yang tepat waktu. Informasi yang relevan tersedia secara tepat waktu untuk semua pemangku kepentingan. 3. Keterbukaan. Pasar modal yang efisien memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan memiliki akses yang sama terhadap informasi. 4. Efisiensi dalam pengalokasian sumber daya. Pasar modal yang efisien dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien, sehingga investasi yang paling menguntungkan dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi efisiensi pasar modal. 1. Kualitas informasi. Kualitas informasi yang tersedia dapat mempengaruhi efisiensi pasar modal. 2. Terbukaan. Tingkat keterbukaan dapat mempengaruhi efisiensi pasar modal. 3. Regulasi. Regulasi yang efektif dapat mempengaruhi efisiensi pasar modal. 4. Teknologi. Perkembangan teknologi dapat mempengaruhi efisiensi pasar modal. Selanjutnya yaitu manfaat pasar modal yang efisien. 1. Meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya. Pasar modal yang efisien dapat mengalokasikan sumber daya secara efisien. 2. Meningkatkan kualitas informasi. Pasar modal yang efisien dapat menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu. 3. Meningkatkan keterbukaan. Pasar modal yang efisien dapat meningkatkan keterbukaan dan transparansi. 4. Meningkatkan kepercayaan investor. Pasar modal yang efisien dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan investasi. Baik, itu tadi adalah paparan materi dari kelompok kami. Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.